Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah yang penuh berkah ini. Semoga ibadah saum dan seluruh ibadah kita lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberikan kekuatan agar kita bisa selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi anak yang paling dicintai Allah, cipta alam semesta? Kita dicintai atasan atau guru, hidup rasanya mudah. Tapi jika Allah yang cinta, dunia dan isinya pasti akan ikut mencintai kita juga. Salah satu jalur ekspres atau jalur cepat dalam mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur ketaatan sebagai seorang anak. Berbicara tentang ketaatan, izinkan saya menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, ketaatan kepada orang tua yang merupakan remote control bagi kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah SAW bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Yang artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Secara logika sederhana, Allah menitipkan kita di dunia melalui orang tua. Maka cara Allah menguji ketaatan kita kepadanya adalah dengan taat kepada orang tua. Salah satu caranya adalah bertutur kata yang lembut dan meringankan bebannya. Maka secara otomatis kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua adalah belajar dari Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita bicara tentang anak yang taat, kita harus menengok sejarah Nabi Ismail alaihi salam. Bayangkan ketika ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan apa jawaban beliau? Beliau tidak kabur dan juga tidak membantah, melainkan menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Karena ketaatan yang luar biasa itu, Allah tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga mengabadikan namanya dalam kemuliaan hingga hari kiamat. Itulah bukti bahwa sebagai seorang anak yang taat tidak pernah membawa kerugian. Dan poin yang ketiga, Ramadan momen reset bagi kita. Di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk selalu bersabar. Maka dari itu, gunakanlah sabar ini untuk menjaga lisan. Jangan sampai ada kata membantah jika kita disuruh oleh orang tua. Yang kedua, membantu tanpa diminta. Selagi menunggu buka puasa, luangkanlah waktu kita untuk membantu orang tua di rumah.
Dan yang ketiga, mendoakan. Inilah hadiah yang terbaik, karena doa anak yang solih tidak akan pernah terputus pahalanya. Sebagai kesimpulan dan penutup, menjadi anak yang taat adalah salah satu kecerdasan spiritual kita. Jika hidup kita ingin selalu berkah dan lancar, mulailah dengan membahagiakan orang tua. Karena jika orang tua sudah tersenyum, saat itu juga Allah tersenyum kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.